Tidak terasa ya pemirsa, sebulan telah berlalu. Setelah berpuasa, kita merayakan hari kemenangan bersama saudara dan sahabat kita. Salah satu momen yang paling ditunggu adalah mencicipi makanan khas Lebaran yang mungkin hanya ada saat di Idul Fitri saja. Ternyata bukan hanya kita loh yang menantikan makanan khas ini, sahabat-sahabat di luar negeri juga sama. Karena di sana ada makanan khas Lebaran juga. Inilah makanan khas Lebaran dari berbagai negara versi on the spot. Bagi masyarakat Mesir, khak bukan hanya sekedar makanan khas Lebaran. Khak adalah rasa, kenangan, keluarga, jati diri. Beberapa keluarga memiliki tradisi membuat khak bersama saat Ramadan untuk dimakan ketika Lebaran tiba. Khak sendiri berupa kue kering yang terbuat dari tepung yang berisi madu dan kacang atau isian lain yang disukai oleh pembuatnya. Setelah dipanggang, khak biasanya ditaburi tepung gula sebagai toppingnya. Meski hanya sekedar kue kering, rasanya kurang afdol jika Lebaran tidak ada khak di Mesir. Karena itu, bagi yang tidak sempat memasak khak, warga bisa membelinya di toko kue. Karena ada banyak toko yang akan menjual khak dalam jumlah banyak. Masih di benua Afrika, dari Mesir kita ke Maroko, negara yang juga penduduknya mayoritas Muslim. Di negeri 1000 benteng ini, Anda bisa menjumpai chicken bastila pada acara-acara penting Maroko, termasuk Idul Fitri atau Lebaran. Makanan ini seperti pie yang berisi ayam, telur, kacang almond yang dicampur rempah-rempah. Sebelum dipanggang, Anda terlebih dahulu menyiapkan lapisan-lapisan yang ingin dibuat. Lapisan utamanya adalah ayam yang sebelumnya sudah dimasak bersama bumbu khas Maroko. Lalu ada kacang almond yang sudah dihancurkan. Kedua lapisan wajib ini bisa ditambahkan bahan-bahan lain sesuai selera. Setelah bahan-bahannya siap, Anda bisa membungkusnya dengan lapisan filo yang sering dipakai untuk membuat pastry dan pie. Lalu dipanggang. Jika kita melihatnya sekilas, rasa makanan ini bisa dinilai gurih. Namun uniknya, chicken bastila juga memiliki rasa manis. Karena setelah dipanggang, pie khas Maroko ini akan ditaburi tepung gula dan bubuk kayu manis. Penasaran kan bagaimana rasanya? Jangan lupa memakan chicken bastila jika ke Maroko ya. Negara selanjutnya adalah Turki, yang terletak di antara dua benua Asia dan Eropa. Jika menyebut Turki, pasti kita langsung mengingat nama Ottoman, kekaisaran Islam terbesar yang pernah ada. Ottoman bahkan pernah mengalahkan beberapa negara Asia dan Eropa. Sisa-sisa kejayaan Ottoman masih banyak kita temukan di Turki. Salah satunya adalah makanan khas Turki, baklava. Baklava merupakan kue yang terdiri atas lapisan filo yang diisi adonan manis seperti kacang pistachio dan kacang-kacangan lain. Warga Turki biasa memakannya dengan sirup atau madu. Lebaran di Turki identik dengan Şeker Bayram atau festival gula. Maka salah satu makanan yang wajib ada adalah baklava. Jika tidak bisa membuat baklava, Anda bisa dengan mudah membelinya di toko-toko kue di Turki. Salah satunya adalah Karakoy Guloglu, toko spesialis baklava yang sudah dijalankan oleh 6 generasi. Di sana Anda akan mendapatkan berbagai jenis varian baklava, mulai yang klasik hingga bentuk-bentuk unik seperti desain bendera Turki ini. Bosan yang manis-manis, Anda bisa mencoba chot poti curry, makanan khas Bangladesh ketika Lebaran. Bangladesh seperti negara Asia Selatan lainnya, kaya akan rempah-rempah pada masakannya. Chot poti curry salah satunya. Masakan ini terdiri atas kacang polong, kentang, dicampur bahan-bahan lain,
kemudian disiram dengan kuah kari. Hidangan ini biasanya disajikan setelah sholat Id di masjid. Warga Bangladesh akan berkumpul di rumah masing-masing dan menyantap chotpoti curry. Makanan berikutnya pasti membuat Anda melayang terbang seperti merasakan daging surga. Hehehe, tidak bermaksud berlebihan. Namun makanan tradisional Oman ini memang sangat sempurna jika disajikan di hari kemenangan. Suwa adalah daging asap khas Oman yang proses pengasapannya memakan waktu minimal 1 hari. Membuat suwa juga merupakan tradisi yang harus dilakukan pria Oman. Biasanya daging yang digunakan adalah daging domba. Jadi sebelumnya mereka harus menangkap domba dan menyembelihnya dengan cara yang halal. Lalu setelah itu daging dibersihkan dan dilumuri bumbu khas Oman. Setelah daging selesai dilumuri bumbu, daging dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari daun kelapa yang dilapisi dengan daun pisang di dalamnya. Setelah itu daging dimasukkan ke dalam lubang pasir yang sudah berisi bara kayu untuk proses pengasapan. Setelah 24 jam, daging siap disantap bersama nasi. Anda bisa melihat walaupun daging masih berwarna merah muda, namun daging tersebut empuk dan gurih ketika dimakan. Jadi penasaran ya, ingin merasakannya langsung? Di negaranya Sarukan, Hyderabad Halim adalah makanan yang paling dinanti saat Lebaran. Makanan ini berupa bubur gandum yang dicampur dengan daging sapi atau kambing dan kacang pistachio. Seperti masakan India yang lain, bubur Hyderabad Halim ini kaya akan rempah. Kunyit, jahe, kayu manis, cengkeh, lada hitam, bawang putih, dan kapulaga merupakan bumbu pelengkap yang dimasukkan ketika direbus. Jangan lupa tambahkan irisan telur rebus. Pemirsa, itulah makanan khas Lebaran dari berbagai negara versi on the spot. Semoga bisa menjadi inspirasi jamuan Lebaran biar gak bosan dengan hidangan yang itu-itu aja.